Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah nahnu nashkuru ilallah fi hadzal lail fi hadzal yaum nahnu najma'u li ta'lim lughatal arabiyyah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita masih diberi oleh Allah kenikmatan ya, kenikmatan sehat, kenikmatan waktu luang ya. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya ya. Karena Allah akan terus menambah nikmatnya kalau kita bersyukur ya. Teruslah bersyukur ya, apapun keadaan kita, karena dengan bersyukur Allah akan terus menambah kenikmatannya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, uswah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu keluarganya, alaihi wasallam. sahabatnya, Sallallahu alaihi wasallam. dan mudah-mudahan dengan belajar bahasa Arab ini akan menambah ya kecintaan kita kepada Rasulullah, karena belajar bahasa Arab ini bagian dari sunnah Rasul ya. Dengan belajar bahasa Arab ini mudah-mudahan kita semakin mencintai Rasulullah, kita semakin mencintai keluarga beliau, sahabat beliau, dzurriyyah atau keturunan beliau. Dan ketika kita mencintai Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita. Ketika Allah mencintai kita, insya Allah ya Allah ridho. Nah, kalau orang diridhoi Allah kira-kira masuk neraka atau masuk surga ya? Kalau orang kita mudah-mudahan mendapat ridho Allah, Allah suka dengan kita, kira-kira kita dimasukkan kemana? Ke surganya atau nerakanya? Surga, surganya. Surganya. Ya, Alhamdulillah. Baik ya, kita akan masuk materi, materi yang ke-11 ya. Biar tidak lupa sedikit mereview materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu tentang fiil amr ya, yang tadi Pak Nari salah kirim ya. Harusnya yang pertemuan 11 ya. Tadi yang dikirim eh, yang di Japri ya itu pertemuan 10 yang sebelumnya. Tapi yang terbaru sudah Pak Nari kirim di grup ya, yaitu pertemuan 11 taksimul jumlah ya. Kalau yang kemarin kan fiil amr ya. Ya, tiga pertemuan sebelumnya itu kita membahas fiil. Fiil itu kata kerja ya. Ya, dalam bahasa Arab kata atau Ya, al-kalimah itu dibagi berapa? hmm. Masih ingat? Kata di dalam bahasa Arab atau al-kalimah dibagi Enggak, menjadi Ana udah tiga. lupa. Iya, nggak apa-apa. Ana udah lupa. Lupa nggak apa-apa diingatkan Pak Nardi. Kata atau al-kalimah dalam bahasa Arab dibagi tiga. Satu kata benda disebut isim. Dua kata kerja disebut fiil. Hmm. Tiga kata sambung Oh iya, disebut. iya, iya. Kata sambung disebut. Ada ingat kata sambung? Disebut Tahu? kata Kata sambung sambung itu al har al har al harfu. har. Ya, al harfu itu huruf. Huruf itu kata sambung ya. Ana Nah, sekarang lupa kita lagi membahas Bapak. jumlah. Ya, nggak apa-apa. Sekarang kita membahas tentang jumlah. Kalau kemarin masih fiil ya. Fiil itu kata kerja. Nah, hari ini, malam ini kita membahas jumlah. Apa itu jumlah? Ya, jumlah itu kalau dalam bahasa Indonesianya kalimat ya. Jadi al-kalimatu itu kalau dalam bahasa Arab artinya kata.
terjemahan al-kalimat itu kata. Nah, kata dibagi tiga, kata benda, kata kerja, huruf atau kata sambung. Nah, sekarang temanya tentang al-jumlah. Al-jumlah itu terjemahan bahasa Indonesia kalimat ya, kalimat. Nah, dalam bahasa Arab al-jumlah itu kalimat. Nah, kalimat itu apa? Nah, ini kalau didefinisikan secara realitas, kalimat itu adalah kumpulan kata yang memiliki makna. Nah, dalam bahasa Indonesia kan juga gitu ya, kumpulan kata yang memiliki makna. Misalkan ini, Nakia belajar bahasa Arab, itu kalimat. Nakia satu kata, Anak iya. iya, contoh aja ini. Belajar, kata kerja, bahasa Arab, objeknya. Nah, Nakia belajar bahasa Arab itu namanya kalimat. Namanya dalam bahasa Arabnya jumlah, itu ya. Nah, contoh yang tambahan penjelasan nih. Nah, kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua. Nah, kalau al-kalimah atau kata dalam bahasa Arab bagi tiga. Nah, kalau al-jumlah atau kalimat itu sendiri terjemahannya dalam bahasa Arab dibagi dua. Ya, bukan tiga tapi dua. Apa itu? Yang pertama adalah jumlah ismiyah. Apa anak-anak? Jumlah. Jumlah ismiyah. Ya, ada kata-kata ismiyah, ada kata-katanya, ada kata-kata isimnya. Nah, patokannya apa? Kalau jumlah ismiyah berarti yang paling depan adalah isim. Yang paling depan apa? Isim atau kata benda. Ya, yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Nah, kita lihat dulu ya tema umumnya. Jadi jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab dibagi dua, satu jumlah ismiyah kalau kalimat itu diawali isim atau kata benda. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Nah, ada kata-kata fi'ilnya. Fi'il itu kan kata kerja. Berarti jumlahnya kalimatnya diawali kata kerja. Nah, nih ikro nih kata kerja kan berarti jumlah fi'liyah. Tapi kalau yang atas tadi jumlah ismiyah nih contohnya. Al-muslimu solihun ini disebut jumlah ismiyah. Kenapa? Karena di depannya paling depannya isim. Al-muslimu kan isim nih kata benda kan ya. Ada yang masih ingat ciri dari isim adalah di depannya ada nih, ada al. Di depannya ada apanya? Ada alif. Ya, itu namanya isim nih. Al-muslimu. Nah, al-muslimu itu isim. Kenapa? Karena ada al di depannya. Nih, alhamdu. Nah, ada al kan ini berarti isim ya. Ya. Nah, ini contoh dari jumlah ismiyah. Yuk diikuti ya biar melatih pelafatan. Al-muslimu 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 salihun. solihun. Semuanya bareng-bareng ikuti. Al-muslimu salihun. Al-muslimu solihun. Al-Muslimu salihun. Nah, ini disebut jumlah ismiyah. Kenapa? Karena paling depannya isim al-muslimu. Ya. Nah, ini jumlah ismiyah al-muslimu solihun. Seorang muslim itu solih. Nah, sekaligus ini merupakan juga mubtada dan khobar ya. Mubtada itu kata benda yang di depan kalimat ya. Eh, Selain jumlah ismiyah disebut juga sekaligus kata bendanya disebut mubtada ya, mubtada ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan juga ada ya, ada subjek predikat. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada mubtada khobar. Nah, al-muslimu mubtada, salihun sebagai khobarnya. Nah, kalau ada dua kata yang posisinya sebagai mubtada khobar itu juga disebut jumlah apa sebagai jumlah mufidah ya kalimat yang sempurna. Sudah sempurna ini. Seorang muslim yang soleh. Ya, ini sekaligus disebut jumlah ismiyah karena diawali kata benda isim. Disebut juga mubtada khobar ya, karena diawali dengan mubtada ya. Kemudian yang belakangnya disebut khobar. Khobar itu penjelasan dari mubtada ya. Ini yang pertama. Berikutnya ikuti lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikutin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah. Ya, kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena itu kata benda dan di awalnya ada huruf alif. Ya, betul sekali, Airil ya. Jadi ini disebut jumlah ismiyah karena diawali kata benda. Ciri kata bendanya ini ada al nih, menunjukkan dia kata benda. Ya, alhamdu, alhamdu itu segala puji ya atau pujian ya, lillah hanya untuk Allah. Ya Rabbil alamin ya Rabb ya Tuhan al-alamin ya semesta alam. Jadi alhamdulillah disebut sebagai mubtada. Lillahi Rabbil alamin sebagai khobarnya. Khobar itu yang penjelasan dari mubtada ya. Sekaligus kalau dari pembagian kalimat disebut jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali dengan isim. Nih, alhamdulillah isim ya kata benda. Ya. Baik, berikutnya biar lebih jelas lagi ikuti. Allahu ghafurun. Ya, Allahu Ghafurun. ya. Allahu ghafur. Kalau dilihat dari segi jumlahnya, ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah. Ya, ismiyah ya karena Allah ini dalam pembagian disebut sebagai lafdzul jalalah ya, pengelompokannya masuk dalam isim. Ya, walaupun Allah beda dengan makhluknya ya, laisa kamisli sayun. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi jangan dibayangkan Allah itu laki-laki yang gagah. Nah, nggak boleh membayangkan Allah ya. Allah tuh nggak bisa diserupakan dengan makhluknya. Ya, seperti apa bentuknya? Gaib. Kita nggak tahu ya. Gaib namanya ya. Ya, yang jelas kita disuruh meyakini keberadaannya. Allah tuh ada, Allah tuh Tuhan kita, Allah tuh yang menciptakan alam semesta, Allah tuh wahid satu, tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Ya, Allah tuh yang menentukan segalanya. Nah, maka Allah tidak bisa dibayangkan seperti makhluknya. Apapun ya, makhluk yang paling bagus, makhluk yang paling besar, nggak bisa diserupakan dengan Allah. Ya, itu bagian dari akidah Islam. Tapi dari pengelompokannya, Allahu Ghafurun ini masuk dalam kelompok jumlah ismiyah. Kenapa? Karena ini masuk dalam pengelompokan isim ya. Nah, namanya lafdzul jalalah ya, lafdzul jalalah. Baik itu kelompok jumlah ismiyah ya. Ini juga sama ini melengkapi ya. Nah, ini al mukminu solihun ini sama ini juga jumlah ismiyah yaitu bisa berupa apa mubtada khobar. Nah, ini coba ini dibaca yuk bareng-bareng. Muhammadun 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 yajlisu 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 alal kursi. alal alal kursi. kursi. Artinya Muhammad, Muhammad sedang duduk di kursi. ya Muhammad sedang duduk di atas kursi. Nah, ini perhatikan di sini. Kalau pada al-mu'minu solihun, khobarnya kan cuma solihun doang ya. Berupa Ya. khobar mufrad namanya, khobar mufrad. Nah, kalau pada Muhammad yajlisu alal kursi, khobarnya berupa kalimat ini. Yajlisu alal kursi ini kalimat sempurna ini. Ya ya jelisu ini ada pelakunya adalah Muhammad ya. Berarti Muhammad duduk di atas kursi ini khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Nah, ini khobar itu tidak harus satu kata, bisa kumpulan kata ya, bisa berupa kumpulan kata benda, bisa kumpulan kata kerja ya. Nah, ini tambahan penjelasan tentang khobar. Ini satu lagi khobar. Ahmad, ikuti Ahmad 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 min baitihi. min min baitihi. baitihi. Min Artinya baiti. apa? Ahmad dari
Ahmad dari rumahnya. Ya, Ahmad ini dari rumahnya. ya, ini berarti apa? Ahmad sebagai mubtada ya. Disebut jumlah ismiyah karena Ahmad ini masuk kelompok isim kan, benda. Min baitihi disebut khobarnya. Khobarnya berupa apa? Berupa sibhul jumlah. Jumlah. Ya, ini min baitihi ini min ini harfu jarin, Hmm. bait ini adalah isim ya, hi ini isim domir ya, sekaligus sebagai mudhof ilaih ya. Bait sebagai mudhofnya. Berarti apa? Berarti ini adalah apa jumlah ismiyah yang khobarnya berupa sibghul jumlah ya. Kumpulan kata yang menyerupai jumlah tapi bukan jumlah. Kalau yang ini jumlah nih yang ya jelisu alal kursi tadi jumlah kalimat ya, tapi kalau yang min baitih ini bukan jumlah, hanya menyerupai ya, karena tidak ada kata kerjanya ini huruf jar, bait isim, hi isim domir. Nah, begitu ya. Nah, itu kelompok pertama disebut jumlah ismiyah. Sekarang masuk ke kelompok yang kedua ya. Kelompok kedua adalah jumlah fi'liyah. Apa kelompok yang kedua? Jumlah Jumlah fi'liyah. fi'liyah. Ya, kalau jumlah ismiyah tadi depannya apa? I Alif Isim, lam. isim, Alif ya, lam juga. isim. Ditandai adanya alif lam. Nah, sekarang kalau jumlah fi'liyah ini berarti kata depannya ini fi'il nih. Jumlah fi'liyah berarti kalimatnya harus didahului oleh kata kerja. Kata Ya, kerja. kalimatnya harus paling depannya kata kerja untuk disebut sebagai jumlah fi'liyah ya. Dan dalam bahasa Arab umumnya kalimat itu sebenarnya kata kerja dulu umumnya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan orangnya dulu ya. Ya. Misalkan ini Iya. Abian belajar bahasa Arab, orangnya dulu kan. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab belajarnya dulu, kata kerjanya dulu. Nah, ini contoh ya, kita baca bareng-bareng yuk. Iqra Ikra. Iqra. bismi rabbikal ladzi khalaq. Ismi Bismi rabbikal rabbikal ladzi ladzi khalaq. khalaq. Nah, ikro ini kata kerja atau kata benda? Ikro, bacalah. Kata kerja. Soalnya artinya Ya, bacalah. iya betul sekali kata kerja karena artinya bacalah. Ya, makanya ikro bismi rabbikal ladzi khalaq ini dalam pengelompokan jumlah atau kalimat masuk dalam kelompok jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali dengan fi'il, diawali Dengan kata kerja. fi'il. Nah, begitu ya. Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini merupakan ayat pertama surat apa? Ada yang ingat? Iqra Al-Alaq. al-alaq. Ayat Alaq. ayat Ayat 1. ayat satu betul sekali. Satu. Berarti ini merupakan ayat yang pertama turun ini. Ya. Ayat Al-Qur'an itu kan ada banyak ya, ribuan ya. Yang pertama ini turun Iya. ya di Gua Hira ketika Nabi Muhammad sedang bertahanus ya menyendiri ya di Gua Hira, datanglah Malaikat Jibril yang diutus oleh Allah membawa ayat Al-Quran ya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Ada yang hafal surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Anak Coba menang. silakan Ariel. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mantap ya. Ya betul ya. Itu adalah ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad ya. 5 ayat pertama surat Al-Alaq ya ini. Ayat pertamanya Iqra bismi rabbikal ladzi Ladzi khalaq. khalaq. Ya, itu sekaligus itu merupakan contoh ya jumlah fi'liyah karena diawali dengan Iqra ya materi minggu kemarin ya. Ini namanya fi'il apa fi'il amr atau fi'il madhi atau fi'il mudhari kalau perintah. Oh, Kalau madhi kan lampau sudah terjadi, kalau mudhari kan sedang atau akan terjadi
Fi'il amr. Nah, fi'il amr ya. Ikra itu fi'il amr, kata kerja perintah. Ikra bacalah, uktub tulislah ya. Isma ya perhatikanlah ya. Idhab pergilah dan sebagainya. Ciri dari fi'il amr itu adalah huruf terakhir disukun ya. Kalau itu perintahnya kepada satu orang laki-laki. Kalau nyuruh ke perempuan dikasrohkan ya. Ikro'i berarti nyuruh ke perempuan. Kalau laki-laki disukun gitu ya. Baik, kita lanjutkan contoh yang lain biar lebih jelas. Ya, ikuti. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana Khalaqal min alaq. insana min alaq. Nah, ini khalaqa. Khalaqa itu materi kita 2 minggu yang lalu. Eh, materi kita 3 minggu yang lalu tentang fiil. Ayo, ada yang masih ingat nggak ini fiil apa nih? Khalaqa, kataba, qara'a, dhahaba. Fiil patah terakhirnya. Kalau fiil mudhari kan dumah ya. Yaktubu, yajlisu, yaqra'u, yadhabu itu fiil mudhari artinya sedang atau akan. Kalau khalaqa, kataba, jalasa, dhahaba fiil menunjukkan waktu lampau. Fi'il apa ya tadi? Ayo, Eh, diingat-ingat. Fi'il Kalau apa perintah kan fiil amr. lagi? Lupa, Pak. Kalau sedang kan fiil mudhari. Kalau sudah terjadi Fi'il fiil amar. amr udah tadi yang ikra ini fiil amr. Kalau yang sedang atau akan datang fiil mudhari yadhabu yaqra'u. Fi'il Kalau ini khalaqa sama dengan kataba jalasa qara'a dhahaba fiil fiil ma Tahu, Pak. bacanya ma fiil ma fiil ma mahfud. oh, lupa fiil madi fiil apa? Ma. Fi'il madi. Iya, fi'lun madin atau fi'il madi menunjukkan waktu lampau. Kalau dalam bahasa Inggris past tense ya, sudah terjadi. Nah, kalau dalam bahasa Arab disebut fi'lun madin ya, fi'il madi ya terjemahnya ya, fi'il yang menunjukkan waktunya sudah terjadi ya, fi'lu madin ya, fi'lun madin ya. Nah, ini khalaqal insana. Nah, ini artinya khalaqa ini Allah ya pelakunya ya. Fa'ilnya Allah. Khalaqa Allah telah menciptakan gitu ya. Al insana manusia min alaq ya dari segumpal darah. Min alaq ya. Allah menciptakan manusia. Kita ini kan manusia. Kita dulu segumpal darah ya dari apa sperma bapak kita, sel telur umi kita ketemu di rahim ibu kita menjadi apa segumpal darah ya. Segumpal darah menjadi embrio, embrio menjadi bayi lahir keluar dari perut umi kita, rocot ya. Oe, oe. Jadilah bayi. Nah, ini adalah ayat yang terkait dengan eh, penciptaan manusia ya. Khalaqal insan. Allah menciptakan manusia min alaq dari segumpal darah. Baik, kita lanjutkan lagi. Iqra, ikuti. Iqra Wa rabbukal wa Warab rabbukal bukal akram. 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 Mana yang merupakan eh fiil. Iqra Ya, betul sekali. Ikra fiil apa? fi'il amr. Ya, betul. Artinya apa? Bacalah. Ya, betul sekali. Ikra bacalah ya. Wa rabbukal akram ya. Tuhanmu yang maha mulia ya. Rabbuka itu Tuhanmu. Al-akram, al-akram yang mulia ya. Nah, ini merupakan ayat ketiga ya dari surat Al-Alaq ya. Al-alaq. Dan ini merupakan
contoh ya jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena ini fi'il semua nih. Iqra, khalaqa, ya. Iqra, ya. Nah, ini disebut sebagai fi'il amr. Kalau ini fi'il madhi, ya. Kalau yajlisu fi'il mudhari, ya yaktubu fi'il mudhari, ya. Jadi itu terkait dengan contoh-contoh jumlah fi'liyah, ya. Pokoknya kalau ada kalimat depannya diawali kata kerja, ya bisa fi'il madhi menunjukkan lampau, cirinya fathah biasanya ya. Kata jalasa qara'a, bisa fi'il mudhari, cirinya biasanya dumah ya. Nah, apa yajlisu yaqra'u yadhabu ya. Bisa fi'il amr, cirinya biasanya sukun ya. Iqra ya, idhab ya, ijlis ya, uktub. Nah, itu namanya fi'il amr. Maka semua kalimat yang diawali ya dengan kata kerja maka disebut sebagai jumlah fi'liyah. Itu ya pembagian tentang eh, apa jumlah ya. Kesimpulannya adalah jadi dalam bahasa Arab jumlah itu dibagi dua yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu kalau paling depan dari kalimat itu berupa isim atau kata benda. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah kalau kalimat itu diawali dengan kata kerja nih ikro kholaqa ya ini disebut jumlah fi'liyah. Nah sedangkan di belakangnya ya kalau itu depannya adalah kata kerja biasanya di belakangnya itu bisa pelakunya bisa apa objeknya ya. Kalau itu eh, apa langsung disebutkan pelakunya, bisa atau bisa juga tersembunyi. Kalau ini tersembunyi nih, khalaqa ini failnya disembunyikan ini ya. Pelakunya siapa? Huwa. Huwa itu maksudnya di sini Allah ya. Al insan di sini sebagai objeknya ya. Min alaq ya harfu jarrin alakin ini sebagai isim majrur ya yang dikasrohkan. Ya, kalau pada Iqra wa rabbukal akram, nah ini eh, perintah nih bentuk amr ya. Wa rabbukal akram ini apa sebagai apa khobar ya, sebagai penjelasan ya atas kalimat sebelumnya. Baik, itu materi kita malam hari ini tentang jumlah ya, taksimul jumlah ya, pembagian kalimat dibagi dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ya. Jadi itu materi kita malam hari dan kalau ada yang mau ditanyakan ya, tentang materi malam hari ini, silahkan diberi kesempatan untuk bertanya. Yuk, Enggak, Pak. Enggak, Pak. bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah ya. Aisyah bisa memahami? Iya, Pak. Materi yang kemarin kan belum dapat. Oh, belum dapat. Nanti dikirim ya. Tenang saja, materinya ada ya. Rekamannya juga ada insya Allah ya. Kalau Ya, nanti makasih. tidak sempat hadir pertemuan-pertemuan. Anak pertemuan ke-8 nggak hadir Pak, minta rekamannya. Ya mudah-mudahan ada ya. Biasanya Pak Nadir rekam. Untuk yang tidak bisa hadir biar bisa apa membuka lagi ya, bisa mereview lagi begitu. Silahkan diberi kesempatan lagi untuk bertanya. Masih ada waktu nih, baru jam 8 lewat 4 menit ya. Masih ada waktu, silahkan diperhatikan, disimak. Baik, sambil menunggu kalau yang bertanya, kita ulang baca lagi ya. Sambil untuk melatih melafatkan. Ya, diikuti. Al-muslimu salihun. Al-muslimu Muslimu salihun. solihun. Seorang muslim itu solih. Seorang Seorang muslim itu muslim saleh. itu solih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji hanya untuk Allah, Puji Tuhan Allah, semesta alam. Allah, Tuhan Allahu semesta alam. ghafurun. Allahu Ghafurun. Ghafurun. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Ini Pengampun. tiga-tiganya disebut jumlah ismiyah. Kenapa? Karena paling depannya adalah isim. Ini ada alnya ini cirinya Ada ya. artinya. Ya. Nah, kemudian contoh-contoh yang jumlah fi'liyah ya ikuti dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra Iqra bismi bismi rabbikal rabbikal ladzi ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Bacalah Bacalah atas dengan nama nama Tuhanmu yang Tuhanmu menciptakan. yang Khalaqal menciptakan. insana min 'alaq. Khalaqal Khalaqal insana min min alaq. alaq. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Allah Allah telah telah menciptakan menciptakan manusia manusia dari dari segumpal segumpal darah. darah. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa Iqra wa rabbukal akram. rabbukal akram. Bacalah atas nama Tuhanmu yang mulia. Bacalah 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 atas Tuhanmu nama yang mulia. Tuhanmu yang mulia. yang mulia. Ya, itu ya materi kita hari ini. Nanti silahkan diulang-ulang ya. Kalau lupa dibaca lagi ya. Kalau males baca disimak rekamannya ya. Banyak cara yang bisa digunakan untuk belajar. Jangan sampai kita apa ketinggalan ya. Manfaatkan teknologi ya. Sekarang belajar kan mudah sekali ya. Sambil di rumah bisa buka HP untuk belajar ya. Sambil di rumah ya bisa mendengarkan video pembelajaran ya harus pandai-pandai memanfaatkan HP ya jangan hanya scroll-scroll yang tidak jelas ya. Nah, carilah materi-materi yang jelas ya misalkan pengajian ya misalkan kajian bahasa Arab ya misalkan ilmu pengetahuan ya ilmu matematika ilmu bahasa itu penting ya. Ya, jangan sampai punya HP malah digunakan untuk yang tidak benar ya. Nah, kita harus pandai-pandai menggunakan HP. HP itu ibarat pisau bermata dua ya, tajam sekali ya. Kalau kita manfaatkan untuk kebaikan, kita bisa banyak mengambil manfaat ya. Tapi kalau kita salah ya, bisa ketajaman tadi mengenai diri kita ya, bukannya dapat ilmu tapi malah dapat dosa ya. Makanya harus hati-hati dengan HP ya. Baik, sekali lagi diberi kesempatan barangkali ada yang mau bertanya. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Baik, ya Alhamdulillah malam hari ini Cukup. bisa belajar. Mudah-mudahan ilmunya barokah, ya. Mudah-mudahan Anda di Amin. rumah Amin. semakin soleh dan solihah, semakin nurut Amin. umi dan abinya, ya. Amin. Semakin Amin. bermanfaat ya untuk adik-adiknya, untuk keluarganya, ya. Amin. Eh, sebentar lagi masuk sekolah ya. Nah, nanti hari Rabu masuk sekolah ya. Hari Rabu Ya, Pak. tanggal 15. Sudah kepengen sekolah belum? Belum. 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 Masih senang dengan liburan? Masih. Di rumah Masih, atau Pak. pergi-pergi liburan? Anak pergi. Liburan. Wah, hebat dong. Kemana? Ke tempat rekreasi? Anak ke Anyer. Wih, mantap. Ya. Abian kemana nih? Aisyah kemana liburan? Anak ke Ke Ancol. Kuntum. Oh, Ke mantap. Ancol, ke kantor papa. Oh, iya, iya. Hmm, iya, iya. Baik ya, sampai di sini pembelajaran kita malam hari ini. Alhamdulillah bisa belajar bahasa Arab ya. Jangan dilupakan materinya. Kalau antum Siap, bingung, Pak. boleh bertanya, boleh WA, boleh nelpon ya, Japri ya. Mudah-mudahan menjadi sumber kebaikan bagi antum semuanya ya.
Biar barokah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. 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 Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika. wa bihamdika. Asyhadu an Asyhadu la an la ilaha ilaha illa illa anta. anta. Astaghfiruka wa Astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan untuk live, boleh untuk live. Bapak Ana izin Ya, izin silakan keluar Erin. ya. Silakan. Keluar. Ya, Makasih Ana ya, izin Pak. keluar ya. sama-sama. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Makasih ya, Pak. Yuk, sama-sama.